Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini saya akan mempresentasikan penerapan tata kelola TI dalam organisasi public study kasus Kota Swedia. Di sini saya akan memperkenalkan nama dan kelompok saya. Nama saya Sinta Aprilia, NIM 2014-1010P, dan nama teman kelompok saya Putri Saraswati dan Ahmad Dharma Setiawan. Saya akan memulai presentasi. Pertama, tata kelola TI. Istilah IT governance merupakan konsep yang cukup baru yang muncul pada awal tahun 1990-an. Pertama kali disebutkan oleh Henderson dan Pekacaraman 1993 yang menyatakan pentingnya integrasi strategis di mana IT governance merupakan bagian dari strategi TI. Kelola TI telah didefinisikan secara berlipat ganda dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Van Grimbergen dan De Haas 2019-2009 telah mendefinisikan ITG sebagai tata kelola perusahaan TI adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan, membahas definisi dan implementasi proses, struktur, dan mekanisme relasional dalam organisasi yang memungkinkan baik orang bisnis maupun TI untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelarasan bisnis atau TI dan penciptaan nilai bisnis dari investasi bisnis yang mendukung TI. Menurut Liang dan teman-teman, 2011 menyebutkan bahwa tujuan mendasar dari tata kelola TI adalah mencapai bisnis keselarasan strategis antara bisnis dan TI dan memastikan bahwa TI memberikan nilai bagi organisasi. Lebih lanjut, penyelarasan strategis sangat penting karena akan mengarah pada kinerja bisnis yang lebih baik. 2. Kerangka tata kelola TI. Kerangka tata kelola TI ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Governance Arrangement Matrix Will and Rules 2004, 2. IT Governance Framework Van Greggen dan De Haas 2008, 3. Framework Connection. Yang pertama, Governance Arrangement Matrix Will and Rules 2004 bertujuan untuk menjawab 2 pertanyaan tentang tata kelola TI. Keputusan apa yang seharusnya dibuat dan siapa yang harus membuat keputusan. 5. Jenis keputusan utama TI ialah: pertama, prinsip TI, pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis. 2. Arsitektur TI mendefinisikan standarisasi dan integrasi teknis. 3. Infrastruktur TI menentukan layanan TI bersama dan memungkinkan yang memberikan dasar bagi kemampuan TI organisasi. 4. Kebutuhan aplikasi bisnis menentukan kebutuhan bisnis untuk aplikasi TI yang dibeli atau dikembangkan secara internal. 5. Investasi dan prioritas TI, keputusan tentang berapa banyak dan di mana harus berinvestasi dalam TI, proyek, dan lain-lain. 2. IT Governance Framework Van Greggen dan De Haas 2008. Kompleksitas dan sifatnya yang berubah dan terdiri dari sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, seperti struktur, proses, dan mekanisme relasional untuk memahami elemen tata kelola TI yang diperlukan
di semua tingkat organisasi. Kerangka tata kelola TI menggunakan 3 praktik yang diperlukan ini: struktur, proses, dan mekanisme relasional seperti yang disajikan pada gambar berikut. Struktur berisi organisasi TI atau Komite Bisnis Lokasi Fungsi TI dan peran serta tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas sangat penting untuk kerangka tata kelola TI yang efektif sehingga tidak ada ambiguitas terkait peran dan tanggung jawab orang yang terlibat. Proses berisi pengambilan keputusan strategis Information System Planning (SISP), pemantauan, pengendalian, dan kerangka proses. Salah satu proses yang dapat digunakan untuk mendapat keselarasan TI bisnis adalah SISP, Strategis Information System Planning, yang membantu menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, menggunakan TI untuk keunggulan kompetitif dan mengelola sumber daya TI secara lebih efektif dan efisien. Balance Score (BSC) digunakan untuk mengevaluasi pengukuran kinerja TI, yang merupakan kunci penyelarasan strategis. Pengukuran juga harus mencakup kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi sebagai kebalikan dari evaluasi tradisional. Bagian ketiga, Service Level Arrangements (SLA) digunakan untuk menentukan tingkat layanan yang diterima oleh pengguna yang juga dapat diperoleh oleh penyedia layanan. SLA digunakan untuk memantau dan melaporkan layanan. Kambit, kerangka kerja untuk pengendalian keamanan TI dengan pemahaman yang baik tentang risiko TI di semua tingkatan organisasi. ITIL standar atau pedoman tata kelola TI yang bertujuan untuk memberikan metode independen untuk manajemen layanan kepada vendor. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan dengan teman saya, Putri Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saraswati. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sinta Aprilia tentang penerapan tata kelola TI dalam organisasi publik studi kasus Kota Swedia. Mekanisme relasional. Mereka dominan untuk mendapatkan dan mempertahankan penyelarasan TI bisnis, bahkan ketika struktur dan proses ada. Ada kemungkinan bahwa organisasi memiliki struktur dan proses tata kelola TI yang telah ditetapkan dan masih belum berfungsi karena ambiguitas antara TI dan sisi bisnis. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola TI yang efektif, komunikasi yang baik, dan partisipasi aktif atau hubungan kolaborasi antara sisi bisnis dan sisi TI menjadi sangat penting. 3. Framework Connection. Kerangka tata kelola TI oleh Wales and Ross dan Van Grebbergen dan De Haes saling berhubungan, dan melalui penggunaannya seseorang dapat menentukan seberapa efektif organisasi telah menerapkan tata kelola TI. 3. Studi kasus Kota Södertälje. Kota Södertälje adalah kota di negara Swedia yang terletak di daerah Stockholm, yang memiliki populasi sekitar 91.000 orang. Kota ini memiliki keanekaragaman yang luar biasa, dan ini adalah salah satu kekuatan terbesar mereka. Penduduk Södertälje berasal dari 40 negara berbeda dan berbicara dalam 80 bahasa berbeda. 1. Strategi. Kota Södertälje ingin memenuhi kebutuhan warganya, dan ini merupakan proses yang berkelanjutan, yang telah membagi strategi TI menjadi 3 kategori: area tujuan, kelompok tujuan, dan pendukung. 1. Area tujuan e-demokrasi. Memungkinkan warga untuk menggunakan TI untuk proses demokrasi, proses pengambilan keputusan. E-proses memungkinkan
Pemerintah kota menggunakan TI untuk secara efektif mengembangkan proses kerja dalam bisnis. E-services memungkinkan warga untuk mengakses melalui situs web kota media sesuai semua layanan secara digital serta komunikasi dan informasi. 2. Grup tujuan. Solusi TI harus dipusatkan pada beberapa kelompok sasaran di mana solusi TI akan mendapat manfaat paling besar. Jenis grup adalah pengguna internal seperti karyawan dan pengguna eksternal seperti warga. Pendukung e-functions adalah solusi IT yang selaras dengan visi dan strategi IT dan membantu mencapai visi kota. Infrastruktur TI kolektif adalah platform kolektif tempat semua solusi TI dalam administrasi dimulai. Infrastruktur TI harus memungkinkan area tujuan dan dengan fokus pada kelompok tujuan. Organisasi untuk TI di Sodertalj ini adalah pendorong untuk visi TI dan organisasi menunjukkan siapa yang memiliki tanggung jawab dan otorisasi untuk menciptakan solusi yang mengikuti visi dan strategi. 2. Layanan infrastruktur dan strategi bisnis. Kepala Bagian TI membahas bahwa layanan inti TI utama adalah layanan yang paling penting atau inti adalah komunikasi data nirkabel internet, memasok sistem pusat untuk otorisasi, integrasi, federasi, dan keamanan, dan sebagainya. Sektor terbesar kota adalah sektor sekolah, dan ini sekitar 40% dari organisasi. Oleh karena itu, dalam Departemen Pendidikan di Sodertalj memiliki ahli strategi TIK yang bertanggung jawab atas semua sistem TIK sekolah. Sodertalj memiliki keragaman aplikasi bisnis yang mereka gunakan di setiap sektor dan kepala IT. Oke, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Dharma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Putri. Yang ketiga yaitu struktur. Struktur organisasi sangat penting untuk memahami tata kelola TI. Selain itu, penting untuk memiliki pemahaman yang sangat jelas dan baik tentang struktur kompleks yang dimiliki di kota Sodertalj untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi penerapan tata kelola TI. Struktur ITG di kota Sodertalj menggunakan kerangka kerja Van Grimbergen and de Haes yang disajikan pada tabel di bawah ini. 1. Struktur Komite Pengarah TI tingkat manajemen. Di kota Sodertalj, Komite Pengarah TI sudah ada dan menangani keputusan strategis. Kepala departemen ini adalah Direktur Kota. IT strategis adalah perwakilan IT di Komite Ahli Strategi TI, memiliki posisi TI dengan peringkat tertinggi dan bertanggung jawab atas bagaimana TI digunakan. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ditentukan dengan jelas. Ada unit TI khusus dan kepala unitnya adalah kepala TI. CEO, Direktur TI di Dewan. Ahli strategi TI bukanlah bagian dari Dewan Eksekutif, melainkan hanya terdiri dari politisi terpilih. Yang keempat adalah proses. Fakta bahwa sebagian besar pengembangan pemeliharaan aplikasi bisnis dan ITS, manajemen layanan dialihdayakan, dan bahwa kota Sodertalj adalah pengguna layanan cloud yang hebat. Proses pengadaan sangat penting. Proses ITG di kota Sodertalj menggunakan kerangka kerja ITG Van Grimbergen and de Haes. 2. Proses Service Level Agreement. Organisasi menggunakan SLA untuk penyediaan dan penyampaian layanan. IT Balance Scorebears tidak digunakan di organisasi. Model kematangan penyelarasan tata kelola TI. Organisasi tidak memiliki pengukuran apapun. 5. Mekanisme relasional. Kota Sodertalj harus lebih mementingkan hubungannya melalui pelatihan silang, penghargaan kemitraan, dan metode serupa lainnya untuk mencapai lebih banyak tata kelola TI yang efektif. Praktik ETG ini penting untuk tata kelola TI yang efektif dan kurangnya mekanisme relasional yang kuat telah diamati dengan jelas di kota Sodertalj. 3. Mekanisme relasional, partisipatif, aktif, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. Ketiga orang yang diwawancarai telah mengidentifikasi Sodertalj menggunakan mekanisme relasional ini. 6. Matrik pengaturan tata kelola.
berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dari dokumen. Matriks pengaturan pemerintahan Will and Ross telah diterapkan di kota Soldertal. Selama wawancara efektivitas tata kelola TI telah dibahas ketiga narasumber telah menyatakan hal yang berbeda tentang berapa lama mereka telah menggunakan tata kelola TI. Namun mereka semua sepakat bahwa tata kelola TI belum sepenuhnya diterapkan. Kesimpulan dari evaluasi penerapan tata kelola TI di kota Soldertals. Bowen et al. Telah menyatakan bahwa perumusan dan komunikasi strategi dan kebijakan TI sangat penting untuk keberhasilan struktur dan proses ITG. Melalui komunikasi yang lebih jelas tentang strategi dan kebijakan TI. Hal ini dapat membantu Soldertas meningkatkan struktur dan proses ITG mereka. Soldertas harus memiliki kepala TI, yang merupakan bagian dari implementasi TI di Direktorat Kota, agar keputusan TI didukung oleh organisasi TI dan praktek ETG-nya. Seperti struktur dan proses perlu ditingkatkan, terutama mekanisme relasional yang lemah dan penting untuk tata kelola TI. Semua ini adalah bukti bahwa tata kelola TI di Soldertas tidak efektif dan penerapan praktik-praktik ETG yang tersisa seharusnya meningkatkan efektivitasnya. Demikianlah penyampaian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.